Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seketer untuk kita semuanya. Di pagi hari ini kita pemberian pakan biasa. Kita pagi-pagi kontrol pemberian pakan. Kemarin ada yang menanyakan kalau masuk ke kandang pemberian pakan orangnya ganti-ganti itu gimana Pak? Nanti pengaruh nggak ke puyuhnya atau stres atau gimana? Nah, itu nanti coba kita bahas sama-sama di sini guys. Jadi ini memang waktunya pemberian pakan kita di pagi hari. Pak, jam berapa pemberian pakan? Kalau saya sih bebas ya. Kalau saya bebas, mau jam 8, mau jam 9, tidak berpengaruh di situ guys. Tapi yang jelas intinya pagi dikasih makan. Saya pemberian pakan sekarang kita atur antaranya pagi dengan sore. Ya tergantung kebutuhan sih biasanya. Kalau untuk masalah pemberian pakan itu tuh tergantung populasi yang ada di dalam. Mungkin kalau kita yang di dalam ini sedikit, nah ini biasanya yang kayak gini nih jangan dikasihkan guys. Ini karena dia lengket ya, lengket di kendalanya kalau untuk wadah pakan yang kayu ya seperti ini, dia lengket. Ini jangan sampai kita kasihkan, ini kita buang, nanti kita bersihkan. Ya yang seperti ini, yang kayak bubuk kayak gini nggak boleh. Nanti kita bersihkan, kita buang. Hari ini memang jadwalnya juga pembuangan kohe, pembuangan kotoran. Jadi kembali ke pokok permasalahan yang dipertanyakan rekan-rekan, Pak, kalau pemberian pakan ganti-ganti orang gimana? Bisa nggak Pak? Nanti dampaknya stres nggak? Biasanya kalau untuk puyuh ya, makanya sering saya bilang, puyuh itu kalau orang Jawa bilang dia titen Pak. Artinya dia tahu mana juragannya, dia mana tahu orang asing, dia mana tahu. Tapi kebiasaan, nah tergantung kebiasaan puyuh sih sebenarnya. Artinya kalau di kandang saya ini kan ya lihat sendirilah, seringkali tamu datang terus kita ngonten bareng di sini, itu kan sering kejadian kayak gitu. Tapi nyatanya juga ya nggak ada masalah, tidak ada permasalahan sama sekali gitu. Tergantung kebiasaan puyuh ya, sebenarnya di situ. Nah di sini pemberian pakan Pak ganti-ganti orang terus. Ganti orangnya itu di setiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Kalau ganti orang setiap harinya kan nggak mungkin toh. Masa iya setiap hari itu orangnya ganti-ganti kan nggak mungkin. Mungkin juga pergantian itu eh, bulan sekali mungkin ganti anak buah atau ganti orang atau sekarang istrinya besok anaknya ya itu sih sebenarnya kalau orangnya itu terus ya nggak masalah kalau orangnya itu terus gitu loh. Pagi ini saya nanti sore istri saya kan kita kerja gitu. Terus nanti malam mungkin anak saya ya kalau orangnya itu terus sih nggak masalah. Nah terus kalau memang ganti orang perhatikan puyuhnya. Puyuh ini ketika orang baru itu masuk dia merasa nyaman nggak? Dia merasa terganggu nggak? Kalau dia merasa terganggu itu biasanya sibuk di sini Pak. Gerubrak 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 dia apa ya loncat-loncat. Nah itu hati-hati itu nggak mereka nggak nyaman gitu. Artinya perlu hati-hati di situ ya karena dia merasa nggak nyaman. Ini siapa kok ada orang yang baru dikenal masuk gitu. Ini siapa kok ada orang yang nggak biasanya masuk. Biasanya puyuh itu merasa ketakutan di situ walaupun kita di situ memberikan pakan gitu loh. Jadi kalau untuk rekan-rekan sendiri mungkin kalau menurut saya gini ya, kita perhatikan saja, boleh ganti-ganti orang boleh. Cuman ketika dia nanti masuk orang itu baru, puyuh kita itu tadi, saya bilang, merasa terganggu enggak dia? Kalau kita masuk dia merasa aman seperti ini, tidak ada kendala. Ini kan tidak ada kendala ya, dia tidak terkejut, dia tidak bingung, dia tidak apa ya merasa
terusik, merasa terganggu, nah itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Tetapi ketika orang itu baru masuk, dianya sudah ketakutan, nah itu yang nantinya yang timbul masalah. Maka apa? Kalau dia itu nggak terbiasa masuk, kemudian puyuh itu terkejut, terus puyuh itu numbur sana numbur sini, nah itu terindikasi bahwa nantinya bisa terjadi stres. Jadi kalau saran saya, yo kalau bisa ya jangan terlalu sering gonta-ganti ya, pagi lain, nanti orang lain kan saya rasa nggak mungkin ya, kalau pagi ini kita, nanti siang istri kita, terus nanti sore anak, ini nggak masalah. Pak, saya belum punya istri Pak, masih bujangan, ya bagus. Jadi nanti gonta-gantinya itu mungkin sudah pernah sekali, 2 kali kan itu nggak masalah juga. Tetapi yang lebih kita perhatikan yaitu tadi, ketika mungkin kita lagi kerja terus kawan kita datang, kita nggak sempet nelpon, "Kasih makan burung aku." Kita lihat dia, ketika dia orang baru itu masuk, puyuh ini merasa terganggu nggak? Nyaman nggak dia? Kalau dianya nggak nyaman, ya sudah, adaptasi dulu, perlu masuk dengan kita dulu. Ya kan? Perlu masuk dengan, berdua dulu, agar supaya dia lebih, mengenal, ini siapa, kamu siapa, aku nih siapa, gitu. Puyuh itu memang sebenarnya titen Mas, paham dia dengan, mungkin juraganya, mungkin, eee apa ya, orang lain, antara orang lain dengan, bukan, itu puyuh itu tahu. Karena apa? Mungkin dari bau keringat, mungkin dari baju, ya kalau saya baju sih nggak masalah, gonta-ganti terus, karena ya di setiap harinya kan saya kan ngonten, di setiap harinya saya, berusaha untuk tampil di depan kamera dengan baju yang ganti-ganti terus, nggak masalah kalau untuk urusan baju. Cuman kalau untuk pergantian orang ini terkadang ada hambatan. Kalau orang itu masuk, puyuh ini merasa terganggu, maka dia nanti berkemungkinan dia bisa stres. Dia bisa stres karena apa? Dia terkejut, dia saling numbur, dia saling, dorong-dorongan, dia saling terkejut, ya itu nanti indikasinya bisa stres sih. Lama nggak stresnya Pak? Enggak terlalu lama, paling ya antara sehari, 2 hari lah gitu. Jadi kalau untuk pemberian pakan seperti itu kawan ya. Kalau untuk pemberian pakan ganti-ganti orang terus Pak, nanti gimana ya? Kalau bisa sih jangan ganti-ganti orang lah ya, tetap kita terus, saran saya. Tetapi kalau memang keadaan memungkinkan, tidak memungkinkan untuk kita terus, ya apa boleh buat. Kalau memang ada orang yang bisa membantu. Tapi di situ diperhatikan. Mungkin kalau sekali, 2 kali iya, tapi kalau sering-sering enggak juga sih. Kok gonta-ganti orang itu kenapa, kan gitu. Nah terus, eee dampak yang ditimbulkan, iya jelas, kalau puyuh itu merasa terganggu, merasa nggak nyaman, maka dampak yang ditimbulkan stres. Kalau sudah stres dampaknya apalagi? Telurnya berkurang. Kalau telur berkurang, ya kita yang rugi, gitu guys. Jadi mungkin hanya itu ya sedikit, bolehlah ganti orang, tetapi ya kita harus mencoba dulu masuk ke kandang, apabila nanti puyuh itu tidak terkejut, ya sudah lanjut. Mungkin perlu pelan-pelan, triknya seperti itu ya, pelan-pelan kita santai dulu, untuk pertama itu pelan gitu, jangan sampai mereka merasa terusik dengan adanya orang baru, ya. Jadi kalau untuk rekan-rekan mau gonta-ganti orang silahkan saja dicoba, terus kemudian lihat reaksi puyuh, lihat reaksi burung itu terkejut nggak waktu orang baru itu masuk? Atau untuk pertama kita ajari dulu masuk bareng-bareng, rempak dulu kita dengan dia kan gitu. Terus nanti besok-besok baru, dia yang ngasih makan. Pertama kali masuk mungkin dengan kita lah dulu gitu. Kita kawal dulu, kita mendekat dulu dengan burung, dia belajar mendekat, adaptasi juga gitu. Agar supaya nanti tidak terjadi, apa ya, konflik antara puyuh dengan orang baru. Maksud tujuannya kan gitu. Pertama masuk mungkin kita kawani dulu sekali, 2 kali. Nah, sudah seterusnya nanti kita lihat reaksi puyuh. Apakah reaksi puyuh ini juga nantinya terkejut, ataukah dia juga nanti merasa asing, ataukah nanti juga dia merasa terusik ketenangannya. Nah, itu perlu kita pahami kawan. Biar supaya puyuh ini tidak, apa ya, supaya puyuh ini
nggak stres gitu loh. Kalau stres ya kitanya juga yang rugi. Nah, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya ya. Terima kasih yang sudah pada komentar, terima kasih yang sudah menuangkan keluh kesahnya. Kita bahas kenapa kok telur bisa turun seperti ini, Pak. Di daerah Jawa, daerah Kalimantan juga mayoritas semuanya turun, pakan naik. Nah, ini dia. Ini yang paling ditakuti oleh para peternak yang ada di seluruh Nusantara. Ya, mungkin hanya itu, kita bahas selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf, salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.